Kuriha. Jadi barokah umatku itu berada di pagi hari gitu ya. Dan kebetulan pada subuh itu Allah memerintahkan pada malaikat Mikael untuk berbagi rezeki. Nah, rezeki hari itu pada subuh itu dibagikan. Maka sunnahnya, nah, kita ini bukan sunnah ya, larangan kita pada subuh tidur itu larangan gitu ya. Maka alhamdulillah jenengan bangun pagi dengan perjuangan ya, yang awal juga ragu-ragu, berani nggak, bisa nggak, dan seterusnya. Padahal teman-teman bisa sampai di sini gitu ya. Dan tugas semuanya alhamdulillah bisa mendapatkan walaupun minimalis 1. Monggo, itu adalah calon anggota yang jenengan prospek dan bisa di follow up ya dalam waktu yang sesingkat itu ternyata bisa. Kemudian yang berikutnya ya, karena rata-rata yang sudah berkomentar itu rata-rata adalah berada di area dekat kantornya ya, jadi itu bisa masuk ke wilayah kerjanya. Terus begini teman-teman, ini nggak ada yang marketing, nggak ada divisi Baitul Malnya ya, nggak ada ya. Jadi dalam ekonomi syariah itu ada sisi Baitul Mal. Saya akan ngomong terkait Baitul Mal. Potensi Baitul Mal, ya, potensi zakat di Indonesia dalam 1 tahun itu mencapai angka 300 triliun. Ya, potensi zakat, ya, itu potensi zakat di Indonesia itu mencapai angka 300 triliun. Dan dalam 1 tahun itu, ya, lembaga amil zakat atau Basnas itu ya, Badan Amil Zakat itu baru bisa mencapai berkisar 30%-nya. Berarti masih ada 70% potensi zakat yang sebetulnya itu belum digarap oleh para badan amil zakat, ya, termasuk Basnas, Lazismu, Dompet Duafa, dan berbagai macam Baitul Mal itu ya. Artinya kalau dari sisi itu potensinya besar, maka potensi tampilnya ya itu lebih besar lagi, ya, lebih besar lagi. Kalau orang zakat itu butuh kesadaran, tapi kalau usaha ya itu mesti lebih besar lagi, karena setiap manusia itu punya fitrah, dia harus berusaha, harus bekerja. Nah, potensi-potensi yang belum tergarap itu adalah ketika jenengan-jenengan punya pemikiran menjadi orang besar di bidang yang jenengan itu, maka itulah yang harus dioptimalkan, dimaksimalkan. Ya, sambil contoh, mohon maaf Mbak Santi ya, Mbak Susi, yang awalnya ya mungkin ragu-ragu untuk melakukan perjalanan yang panjang, yang jauh, karena ini baru pertama kali naik motor sendirian, jarak tempuh yang jauh. Ya. Tapi keraguan-keraguan itu akhirnya terjawab bahwa beliau sampai di sini, ya, sampai di sini. Sukodono berangkat 5:30 sampai di sini jam 7:15, ya. Artinya bisa, ya. Sebenarnya kita bisa mengambil aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu untuk memberikan motivasi pada diri kita masing-masing. Karena sungguh orang lain tatkala memberikan motivasi itu mungkin kita termotivasi saat, tetapi kalau motivasi itu dari dalam diri kita, insya Allah itu akan justru itu yang menjadi senjata. Pakai uang dulu. Terus teman-teman, sama setelah kita angkatan kedua ini, jadi rokok itu jenuh dari tempat sedikit berkisah, bercerita. Es teh ya, kirimkan Pak, mau bersih-bersih kebun. Itu ada istilah filosofinya dengan kizil ilma. Kizil ilma itu kalau bahasa Turki artinya apel merah, ya, apel merah. Tapi kizil ilma ini menjadi inspirasi bagi nenek moyang Turki untuk bisa mendirikan sebuah negara. Ya, kemarin sudah saya ceritakan. Impian itu dari turun temurun, dari generasi ke generasi, itu akhirnya kizil ilma itu sesuai dengan periodisasi masing-masing, yang pada akhirnya ya Turki mampu berdiri di masa Utsman,
Ya. Tetapi bukan berdirinya sebuah negara itu Kizil Ilma itu. Tapi Kizil Ilma itu adalah bagaimana menyebarnya kalimatullah itu bisa menaungi seluruh kehidupan bumi ini. Artinya apa? Dari sektor apapun, ya, dari sektor apapun, dari profesi apapun, dari pekerjaan apapun, itu adalah Kizil Ilma kita. Itu bagaimana dakwah Islam itu bisa menyebar ke seluruh jagat raya ini. Karena ini menjadi sunatullah, tidak akan terjadi kiamat sebelum Islam itu jaya yang terakhir. Kan gitu ya. Kan dulu Islam pernah jaya, kemudian mengalami masa keruntuhan, ya, dulu masa keruntuhan atau ketika awal-awal itu, terus masa kejayaan, terus runtuh di masa sekarang ini, sampai sekarang ini kita, ya, nanti akan jaya lagi. Dan ketika jaya lagi itu baru kemudian akan terjadi huru hara di akhir zaman. Nah, untuk menjemput, ya, Kizil Ilma, tersebarnya dakwah Islam di seluruh dunia ini tidak hanya sekedar urusan sholat, tidak hanya sekedar urusan puasa, tetapi semua sektor kehidupan kita mengambil peran pada sisi ekonomi syariah. Nah, jenengan ini termasuk di antara gerbong yang berada dalam Insan Mandiri ini yang terus memperkenalkan ekonomi syariah ini. Kan gitu ya. Maka jenengan harus optimis, yakin, karena dalam manajemen orang Islam itu bukan kepandaian otak kita, bukan keterampilan tangan kita, tetapi ada sisi lain, yaitu keterlibatan Allah dalam aktivitas kita sehari-hari itu, gitu ya. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat pada teman-teman yang hari ini 25, ternyata satu yang tidak ikut, ya, karena kemarin saya juga melihat munggah di lantai 2 saja berat gitu ya, apalagi sampai di sendang dalam senior, ya, sendang dalam senior, ya. Mungkin ini saya yang sejak tanggal berapa itu ya, Jumat, Senin, dan Rabu ini membersamai teman-teman semuanya, bersama Pak Tulus, Mbak Dewi, khususnya saya, kalau ada kurangnya, ada salahnya, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat pada jenengan semuanya. Ada di antara teman-teman yang sudah 2 kali ini, tetapi insya Allah ada sesuatu yang berbeda antara